Bapak Ibu pegawai di lingkungan BRIN, selamat datang pada video tutorial penyusunan SKP tahun 2022 melalui Sistem Manajemen Kinerja BRIN atau SIMARIN versi 2. Untuk mengakses SIMARIN versi 2, Bapak Ibu dapat mengetik alamat simarin.brin.go.id pada browser. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat melakukan login pada Intra-BRIN, kemudian klik menu SIMARIN. Setelah Bapak Ibu berhasil login, maka akan muncul halaman beranda pada layar Bapak Ibu. Sebelum beralih pada tahapan penyusunan SKP 2022, pada halaman beranda SIMARIN versi 2, terdapat fitur pertanyaan dengan tombol amplop pada sisi kanan atas. Fitur pertanyaan dapat digunakan oleh Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait penyusunan SKP tahun 2022. Setelah mengklik fitur pertanyaan, Bapak Ibu dapat menambahkan pertanyaan dengan mengklik tombol tambah. Setelah mengklik tombol tambah, Bapak Ibu wajib mengisi kolom subjek dan pertanyaan secara singkat dan jelas, serta menambahkan file atau dokumen pada kolom lampiran bila perlu. Jika sudah selesai mengisi pertanyaan, Bapak Ibu dapat mengklik tombol kirim pada sisi kanan bawah. Maka akan muncul informasi terkait pertanyaan yang sudah Bapak Ibu ajukan. Kembali pada halaman beranda, Bapak Ibu dapat melihat menu kinerja pada sisi kiri layar Bapak Ibu. Menu kinerja adalah fitur yang digunakan untuk menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP. Untuk membuat SKP, Bapak Ibu pegawai dapat mengklik submenu SKP pegawai. Maka akan muncul tampilan seperti ini pada layar Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat mengklik tombol tambah berwarna biru pada sisi kanan layar Bapak Ibu. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Terdapat 5 form isian yang harus diisi oleh Bapak Ibu selaku pegawai. Yang pertama adalah form tentang periode SKP. Bapak Ibu pegawai wajib mengisi periode mulai dan periode selesai sesuai dengan TMT Bapak Ibu dialihkan ke BRIN. Untuk pegawai X5 entitas yang bergabung ke dalam BRIN pada tahun 2021 dapat mengisi periode mulai 1 Januari 2022. Bagi pegawai peralihan ex kementerian lembaga yang baru bergabung dengan BRIN pada tahun 2022, periode mulai disesuaikan dengan TMT mutasi ke BRIN. Selanjutnya, jenis SKP. Bapak Ibu yang merupakan pejabat pimpinan tinggi media atau kepala OR maupun pejabat pimpinan tinggi pratama atau kepala PR dapat memilih jenis SKP JPT. Sedangkan Bapak Ibu selain kriteria di atas dapat memilih jenis SKP JA/JF. Setelah selesai melakukan pengisian periode SKP, Bapak Ibu dapat mengklik tombol selanjutnya yang berwarna ungu pada sisi kanan bawah. Maka akan muncul form isian tentang informasi pegawai. Bapak Ibu dapat mengecek kesesuaian informasi tentang pegawai dimulai dari nama, NIP, pangkat atau golongan, jabatan, dan penugasan. Jika ada ketidaksesuaian data, maka Bapak Ibu dapat mengklik tombol cari pegawai berwarna hijau pada sisi kiri atas.
Jika masih ada data yang kurang lengkap, maka Bapak Ibu dapat melengkapi atau memperbaiki secara manual dengan mengisi kolom isian. Jika data sudah benar, Bapak Ibu dapat mengklik tombol selanjutnya pada sisi kanan bawah. Pada halaman ketiga, Bapak Ibu diminta untuk mengisikan informasi dari atasan langsung Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk menentukan siapa yang menjadi atasan langsungnya, Bapak Ibu dapat mengklik tombol hijau, yaitu petunjuk penilai pegawai. Dilanjutkan dengan mengklik tombol cari atasan berwarna hijau pada sisi kiri atas. Bapak Ibu dapat mengisi nama atasan langsung Bapak Ibu pada kolom pencarian. Lalu, klik tombol cari berwarna hijau. Maka akan muncul nama atasan langsung Bapak Ibu. Kemudian, klik tombol pilih pegawai berwarna biru. Jika masih ada data yang kurang lengkap, Bapak Ibu dapat melengkapi atau memperbaiki secara manual dengan mengisi kolom isian. Jika data sudah benar, Bapak Ibu dapat mengklik tombol selanjutnya pada sisi kanan bawah. Pada halaman keempat, Bapak Ibu diminta untuk mengisikan informasi dari Kepala Unit Kerja Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk menentukan siapa kepala unitnya, Bapak Ibu dapat mengklik tombol hijau, yaitu petunjuk penilai pegawai. Kemudian, Bapak Ibu dapat mengklik tombol cari kepala unit berwarna hijau pada sisi kiri atas. Bapak Ibu dapat mengisi nama kepala unit kerja Bapak Ibu pada kolom pencarian. Lalu, klik tombol cari berwarna hijau. Maka akan muncul nama kepala unit kerja Bapak Ibu. Kemudian, klik tombol pilih pegawai berwarna biru. Jika masih ada data yang kurang lengkap, maka Bapak Ibu dapat melengkapi atau memperbaiki secara manual dengan mengisi kolom isian. Jika data sudah benar, Bapak Ibu dapat mengklik tombol selanjutnya pada sisi kanan bawah. Pada halaman kelima, Bapak Ibu diminta untuk mengisikan informasi dari atasan kepala unit kerja Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk menentukan siapa atasan kepala unitnya, Bapak Ibu dapat mengklik tombol hijau, yaitu petunjuk penilai pegawai. Kemudian, Bapak Ibu dapat mengklik tombol cari atasan kepala unit berwarna hijau pada sisi kiri atas. Bapak Ibu dapat mengisi nama atasan kepala unit kerja Bapak Ibu pada kolom pencarian, lalu klik tombol cari berwarna hijau. Maka akan muncul nama atasan kepala unit kerja Bapak Ibu. Kemudian, klik tombol pilih pegawai berwarna biru. Jika masih ada data yang kurang lengkap, maka Bapak Ibu dapat melengkapi atau memperbaiki secara manual dengan mengisi kolom isian. Jika data sudah benar, Bapak Ibu dapat mengklik tombol selanjutnya pada sisi kanan bawah. Halaman ke-6 berisi ringkasan detail tentang informasi yang telah Bapak Ibu buat pada halaman 1 sampai 5. Bapak Ibu wajib memastikan bahwa informasi yang sudah diisi oleh Bapak Ibu adalah benar. Jika ada kekeliruan, Bapak Ibu dapat mengklik tombol sebelumnya pada sisi kiri layar untuk melakukan perbaikan informasi. Jika sudah benar,
Bapak Ibu dapat mengklik tombol simpan. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat mengonfirmasi tentang format SKP yang akan digunakan. Jika sudah dikonfirmasi, klik tombol ya buat SKP. Maka akan muncul tampilan seperti ini pada layar Bapak Ibu. Terdapat informasi yang menunjukkan tahun SKP, format SKP, periode, titik proses, status, dan SKP instansi lama. Beralih pada dua tombol biru di sisi sebelah kiri Bapak Ibu, yaitu tombol detail SKP dan upload SKP instansi lama. Tombol upload SKP instansi lama hanya diperuntukkan bagi Bapak Ibu pegawai ex kementerian lembaga yang bergabung di BRIN setelah bulan Januari tahun 2022. Bagi pegawai ex 5 entitas yang bergabung ke dalam BRIN pada tahun 2021 tidak perlu melakukan unggah SKP lama. Setelah tombol upload SKP instansi lama diklik, Bapak Ibu pegawai ex kementerian lembaga dapat mengunggah SKP periode awal tahun 2022 dengan menggunakan format Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 yang telah disahkan pada instansi lama. Kemudian, klik simpan. Selanjutnya, terdapat tombol detail SKP. Tombol detail SKP dapat Bapak Ibu gunakan untuk menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP. Setelah tombol detail SKP diklik, akan muncul tampilan seperti pada layar Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat langsung mengarahkan kursor pada tab SKP saya, kemudian akan muncul tampilan SKP Bapak Ibu. Pada kolom bagian atas akan muncul informasi tentang pegawai yang dinilai serta pejabat penilai kinerja. Pada kolom pejabat penilai kinerja, informasi yang muncul adalah informasi kepala unit kerja yang sudah diset secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya, untuk memunculkan rencana hasil kerja, Bapak Ibu dapat mengklik tombol berwarna merah untuk melakukan sinkronisasi SKP dengan matriks peran hasil yang sudah selesai dibuat oleh kepala unit kerja atau ketua tim maupun koordinator. Ketika tombol sinkronisasi diklik, maka akan muncul pop-up konfirmasi. Kemudian, pilih tombol "Ya, sinkronisasi". Jika setelah mengklik tombol sinkronisasi, rencana hasil kerja Bapak Ibu belum muncul, silakan mengonfirmasi kepada ketua tim atau koordinator apakah sudah mendapat penugasan melalui matriks peran hasil pada level tim. Setelah dilakukan sinkronisasi data, maka rincian rencana hasil kerja yang terdiri dari rencana kinerja atasan yang diintervensi, rencana hasil kerja, aspek, indikator kinerja individu, dan target akan muncul seperti pada layar Bapak Ibu. Jika saat melakukan sinkronisasi data yang muncul hanya rencana kinerja atasan yang diintervensi dan rencana hasil kerja, Bapak Ibu pegawai dapat menambahkan sendiri aspek, indikator kinerja individu, dan target dengan mengklik tulisan rencana hasil kerja yang berwarna biru. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Selanjutnya, arahkan kursor pada tab indikator kinerja dan klik tombol tambah berwarna biru. Bapak Ibu pegawai dapat memilih jenis aspek, mengisikan indikator kinerja individu, memilih jenis target, dan memilih satuan. Bagi Bapak Ibu kategori SDM Iptek,
wajib memilih aspek kuantitas. Sedangkan untuk kategori SDM Manajemen Iptek wajib memilih aspek kualitas dan dapat ditambahkan aspek kuantitas, waktu, dan biaya jika diperlukan. Jika sudah selesai, Bapak Ibu dapat mengklik tombol tambah. Pada rencana hasil kerja Bapak Ibu yang kolom aspek indikator kinerja individu dan target pada awalnya masih kosong, akan secara otomatis menjadi terisi. Jika terdapat kesalahan pada pengisian indikator kinerja, Bapak Ibu dapat mengklik kembali tulisan rencana hasil kerja yang berwarna biru. Klik tombol indikator kinerja, lalu klik tombol pensil berwarna hijau di sebelah kiri. Maka akan muncul pop-up ubah indikator. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat memilih dan memperbaiki kolom mana yang harus diubah. Kemudian, klik tombol ubah berwarna biru. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat melanjutkan pengisian indikator kinerja individu jika rencana hasil kerja Bapak Ibu memiliki lebih dari 1 IKI. Atau Bapak Ibu dapat beralih pada pengisian indikator kinerja individu pada rencana hasil kerja yang lain. Pada kolom perilaku kerja, Bapak Ibu tidak perlu mengisikan apapun, karena yang berwenang melakukan pengisian adalah kepala unit kerja atau ketua tim maupun koordinator. Jika Bapak Ibu sudah yakin bahwa seluruh rencana hasil kerja Bapak Ibu sudah terisi dengan benar, Bapak Ibu dapat mengklik tombol ajukan SKP berwarna biru. Maka akan muncul pada layar Bapak Ibu pop-up konfirmasi ajukan SKP untuk mendapatkan persetujuan dari atasan langsung. Jika sudah, klik tombol ya, ajukan. Untuk dapat mengetahui progres permohonan persetujuan SKP, Bapak Ibu dapat mengklik riwayat SKP. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut pada layar. Warna abu-abu menunjukkan tahap awal pada penyusunan SKP. Warna hijau menunjukkan bahwa SKP yang telah disusun oleh Bapak Ibu berhasil terkirim. Warna kuning menunjukkan bahwa SKP yang sudah Bapak Ibu kirim sedang dalam proses permohonan persetujuan atasan langsung. Selain itu, progres usulan SKP yang telah Bapak Ibu ajukan dapat dicek dengan mengarahkan kursor pada menu kinerja dan klik submenu SKP pegawai. Maka akan muncul informasi ringkasan usulan SKP yang sudah Bapak Ibu ajukan. Demikian video tutorial penyusunan SKP tahun 2022 bagi pegawai di lingkungan BRIN. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Terima kasih.